Episode ini diawali pada saat itu Pari dan Bubbly keluar dari gudang. Namun Pari merasa sangat bingung karena mobilnya tidak berada di parkiran. Pari bertanya-tanya siapa yang telah mengambil mobilnya. Kemudian tiba-tiba saja anak buahnya Daljit datang ke sana mencari Pari, sehingga Pari dan Bubbly pun bersembunyi di sebuah pohon. Melihat Pari dan Bubbly tidak berada di sana, penjahat itu merasa panik. Mereka berkata harus segera menemukan Pari dan Bubbly karena kalau tidak maka Daljit akan menghukum mereka. Sementara di dalam, Sanju dan Daljit terus bertarung. Di saat ada kesempatan, Daljit langsung melempar Sanju dengan sebuah ban mobil bekas yang membuat Sanju langsung terjatuh. Lalu kedua anak buahnya Daljit memegang Sanju dan Daljit pun mulai menghajar Sanju. Akan tetapi Niti tiba-tiba saja datang ke sana dan menyuruh Daljit untuk berhenti menyakiti Sanju. Dengan kemarahan Niti berkata, "Beraninya kau menyiksa Sanju." Mendengar itu, Daljit berteriak kepada Niti dan berkata, "Emangnya siapa kau yang seenaknya memerintahkan aku? Terserah aku mau melakukan apa, dan bahkan sekarang ini aku akan menghabisi Sanju." Niti berkata, "Beraninya kau berkata seperti itu kepadaku? Apakah kau sadar kalau kau sedang berbicara dengan siapa?" Daljit berkata, "Selama ini kau menganggap dirimu menjadi bos, namun sayangnya sekarang kau tidak bisa lagi memerintahkan aku. Kau dan Sanju sama-sama manusia yang tak punya malu karena kalian telah berkuasa di rumah Bajwa, sementara kalian bukanlah keluarga Bajwa. Aku adalah Daljit Bajwa, dan mulai saat ini akulah yang akan memimpin keluarga Bajwa." Mendengar itu dengan kemarahan Niti berkata, "Hentikan omong kosongmu, atau kalau tidak kau akan aku buat menyesal nantinya." Lalu sambil berteriak, Niti memerintahkan anak buahnya Daljit untuk melepaskan Sanju. Akan tetapi Daljit menarik Niti untuk menjauh dan berkata, "Tidak ada yang akan mendengarkan perintahmu di sini karena kau bukanlah siapa-siapa. Ini adalah tempatku dan mereka adalah anak buahku. Jadi sebaiknya kau jangan macam-macam kepadaku." Sanju kemudian berteriak dan berkata, "Kau bermimpi akan menguasai keluarga Bajwa Daljit? Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dan kau akan membusuk di penjara." Mendengar itu Daljit sambil mengolok Sanju berkata, "Apa yang tidak mungkin di dunia ini jika aku mempunyai teman yang sangat licik seperti Niti? Selama ini aku dan Niti adalah satu tim dan rencana kami telah berhasil karena kami telah membuat Pari mengungkap kebusukannya yang menyamar sebagai Parwati. Aku dan Niti bekerja sama dalam hal ini, termasuk dalam penculikannya Bubbly." Mendengar itu Sanju benar-benar sangat kaget. Sementara Niti dengan gugup berkata, "Apa yang kau katakan Daljit? Kau adalah pembohong. Sanju, jangan pernah percaya kepadanya. Aku dan dia tidak pernah merencanakan sesuatu." Daljit berkata kepada Niti, "Wow, kenapa kau tiba-tiba saja merubah perilakumu seperti ini di depan Sanju? Apakah kau takut kepada Sanju? Aku pikir kau adalah singa betina yang sangat buas, namun ternyata kau tidak lebih dari seekor curut yang takut kepada Sanju. Sudahlah Niti, katakan saja yang sebenarnya kalau selama ini kita telah bekerja sama dalam segala hal. Kau juga telah berjanji akan selalu mendukungku." Mendengar itu Sanju makin tambah kaget karena selama ini dia mengira Niti dan Daljit tidak pernah bekerja sama. Sedangkan Niti yang terus merasa panik, dia pun berkata di dalam hati, "Betapa bodohnya aku karena aku tidak pernah menduga kalau Daljit akan melakukan ini kepadaku. Dia akan membongkar semua kebusukanku di depan Sanju dan Sanju akan semakin benci kepadaku." Sehingga dengan itu Niti pun langsung saja berteriak dan dia meminta Sanju untuk tidak percaya kepada Daljit. Niti berkata, "Bagaimana bisa kita akan mempercayai omongan manusia bejat seperti Daljit? Ibunya saja selalu dia lawan, apalagi kita yang bukan siapa-siapa baginya. Dia akan mengatakan kebohongan untuk mencapai tujuannya." Mendengar itu, Daljit berteriak dan menyuruh Niti untuk menutup moncongnya. Daljit berkata, "Hentikan semua kelicikanmu dan akui semua ini." Dan saking geramnya Daljit melihat mantan personil geng curutnya ini, dia pun akan mencekik Niti. Namun Sanju yang sudah termakan oleh dramanya Niti, dia pun langsung berteriak membela Niti. Sanju berkata, "Jika sampai kau berani menyentuh Niti, maka aku akan membunuhmu." Mendengar itu, congornya Niti langsung menyeringai senang karena Sanju telah mendukungnya.
Niti berkata di dalam hati, "Terima kasih Sanju karena kau telah membelaku. Aku yakin aku mempunyai tempat yang khusus di hatimu dan kau adalah milikku." Niti kemudian mengamuk sambil terus memainkan dramanya, sehingga kedua curut ini yang dulunya merupakan bestie, namun kini mereka saling menjatuhkan. Pada saat itu Daljit juga memberitahu Sanju jika Nitilah dibalik pernikahannya dengan Bubbly. Niti yang merencanakan semua hal ini dan Niti juga yang menyuruh Daljit menculik Bubbly. Namun yang namanya bermain kelicikan, Nitilah juaranya. Melihat Daljit yang melawannya, Niti langsung saja membalikkan fakta dan berkata, "Apa yang kau katakan Daljit? Aku bahkan tidak tahu apa-apa mengenai perasaanmu dengan Bubbly. Jadi mana mungkin aku yang merencanakan pernikahanmu? Selama ini aku hanya berpura-pura mendukung pernikahanmu dengan Bubbly, tidak lebih karena aku cuma ingin mengungkap kebusukannya Pari. Jadi berhentilah mengarang cerita dan mencoba menjelek-jelekkan aku di mata Sanju." Mendengar itu, Daljit benar-benar sangat kaget dengan kelicikannya Niti. Sementara di luar, Pari dan Bubbly bersembunyi di kolong mobil. Mereka sangat ketakutan karena anak buahnya Daljit terus saja mencari mereka. Kemudian salah seorang anak buahnya Daljit akan mengendarai mobil tempatnya Pari bersembunyi dan penjahat itu berkata akan pergi mencari Pari di luar. Dan tiba-tiba saja Pari berteriak meminta penjahat itu untuk berhenti karena Pari takut akan terlindas oleh mobil tersebut. Mendengar itu tentunya anak buahnya Daljit merasa sangat senang karena mereka tidak usah susah payah mencari Pari dan Bubbly. Mereka kemudian memaksa Pari dan Bubbly untuk keluar, sehingga dengan itu Pari pun berteriak yang membuat Sanju mendengarnya. Menyadari Pari dalam bahaya, seketika itu amarahnya Sanju pun meluap. Dia langsung saja mengamuk hingga dia terlepas dari cengkeraman anak buahnya Daljit. Lalu Sanju langsung keluar untuk membantu Pari. Melihat itu Niti menghentikan anak buahnya Daljit yang akan mengejar Sanju. Namun dengan kemarahan Daljit mendorong Niti dan berkata bahwa dia tidak sudi tunduk dengan perintahnya Niti lagi. Sedangkan di luar, Sanju langsung saja mengamuk menghajar anak buahnya Daljit karena telah berani menyakiti Pari. Sanju mengalahkan para penjahat itu satu persatu, lalu Sanju memberikan Pari kunci mobilnya. Sanju berkata, "Cepatlah pergi ke mobilku dan selamatkan dirimu." Mendengar itu Pari pun menurut dan langsung pergi dari sana. Sementara Sanju terus bertarung dengan Daljit dan anak buahnya. Tidak lama setelah itu, di saat ada kesempatan untuk lari, Niti yang sudah berada di mobil pun memanggil Sanju dan meminta Sanju untuk ikut kabur dengannya. Namun pada saat itu terlihat Pari juga sedang memanggil Sanju dan dia juga meminta Sanju untuk pergi bersamanya. Melihat kedua janda pirang yang memanggilnya, sudah tahu dong Sanju akan memilih siapa. Ya, benar sekali, Sanju menyuruh Niti untuk segera menyelamatkan dirinya. Kemudian Sanju langsung saja berlari dan masuk ke mobil yang dibawa oleh Pari. Melihat itu, Niti benar-benar sangat sakit hati. Daljit yang juga tidak mau menyerah, dia pun meminta anak buahnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Sementara Niti terus saja terdiam tak menyangka betapa sakitnya hati ini ketika melihat pria yang dicinta malah memilih wanita lain. Moncongnya Niti yang galak pun tiba-tiba saja mewek dan berkata, "Sanju, teganya kau meninggalkan aku dan lebih memilih Pari." Sementara Sanju sendiri peduli bagong, terserah Niti mau ngapain. Sanju hanya fokus menatap Pari sambil dia memuji Pari yang sangat jago mengemudi dengan kecepatan yang luar biasa. Mendengar itu Pari berkata, "Itu karena dulu kau yang telah mengajariku." Kemudian Bubbly sambil menangis meminta maaf kepada Sanju dan Pari karena Bubbly telah menyusahkan mereka berdua. Namun Sanju berkata, "Kau tidak usah meminta maaf. Semua ini murni kesalahannya Daljit karena dia yang memaksamu untuk menikah. Kau adalah gadis baik dan kau tidak pantas disakiti." Mendengar itu, kata-kata Babang Sanju langsung mengena di hatinya Pari. Pari langsung saja mengingat bagaimana romantisnya Sanju kepadanya di waktu dulu. Bahkan Sanju juga tidak pernah membiarkan Pari tersakiti. Pari tidak tersadar kalau air matanya telah menetes mengingat kenangan itu. Akan tetapi, lagi-lagi Pari juga mengingat kata-katanya lampir Gurinder di masa lalu yang mengatakan, "Sebenarnya Sanju tidak pernah mencintaimu Pari, karena Sanju hanya mencintai Niti saja. Aku yang telah memaksa Sanju menikah denganmu karena aku ingin menguras harta keluargamu.
Kau harus tahu, sampai kapanpun Sanju tidak akan pernah mencintaimu. Mengingat hal itu, Pari terus menangis dan merasa bingung siapa yang harus dia percayai. Di sisi lain, dia merasakan cintanya Sanju. Namun di sisi lain dia juga telah mendengar sendiri faktanya dari mulutnya lampir Gurinder. Dan karena terus memikirkan hal itu, Pari tidak fokus mengemudi dan hampir saja akan bertabrakan. Akan tetapi syukurnya Sanju langsung menarik tuas rem mobil tersebut yang membuat mereka terhindar dari kecelakaan. Hal tersebut juga membuat wajah Pari dan Sanju berdekatan dan terjadilah adegan cie-cie. Sanju berkata, "Pari, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat sedang memikirkan sesuatu dan apakah kau mempunyai masalah?" Mendengar itu dengan berlinang air mata, Pari berkata di dalam hati, "Apakah kau menyadari semua pengkhianatanmu, Sanju? Ataukah kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa?" Kemudian Sanju langsung keluar dari mobil dan membuka pintu depan sambil menatap Pari. Dengan romantis dan penuh kasih sayang, Sanju meminta Pari untuk duduk di belakang dan biarkan Sanju yang menyetir mobilnya. Mendengar itu, Pari pun keluar dari mobil secara perlahan sambil dia menatap matanya Sanju serta tangan mereka juga saling berpegangan. Mereka terus saling memandang dengan penuh cinta dan penuh keharuan karena mereka sudah cukup lama tidak pernah bersama. Namun lagi-lagi Pari mengingat kembali perkataan moncongnya Gurinder, sehingga Pari pun langsung mengakhiri tatapannya serta dia melepaskan tangannya dari Sanju. Tersadar Pari ingin menjauh darinya, Babang Sanju tidak tinggal diam. Dia langsung membuka pintu belakang mobil tersebut sehingga dia dan Pari pun otomatis terhimpit oleh kedua pintu mobil tersebut. Kini Pari tidak bisa lagi kemana-mana dan bahkan dia menjadi salah tingkah melihat tatapan mautnya Babang Sanju. Pari berkata di dalam hati, "Entah mengapa aku semakin bingung dengan semua ini. Kenapa di saat Sanju menatapku seperti ini, aku merasakan dia bukanlah Sanju, melainkan dia adalah Rajibku. Sangat jelas terasa jika kasih sayang Rajib telah kembali kepadaku, dan apakah ini kenyataan yang sebenarnya?" Pada saat itu terlihat Pari dan Sanju terus melakukan adegan romantis tanpa peduli dengan Babli yang mungkin saja tersenyum sendiri di dalam mobil sambil berkata, "Cie, bucin nih." Dan karena takut para penjahat itu akan menemukan mereka, kemudian Sanju dan Pari pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Bebek dan Gurinder juga ternyata telah sampai di gudang. Mereka langsung saja turun dari mobil dan mereka merasa sangat kaget ketika melihat wajah asemnya Niti. Gurinder bertanya, "Ada apa Niti? Kenapa moncongmu cemberut?" Mendengar itu, Niti sambil menangis berkata, "Sanju telah meninggalkan aku dan dia lebih memilih Pari. Aku pikir setelah berhasil mengungkap kebusukannya Pari, Sanju akan semakin cinta kepadaku dan meninggalkan Pari. Namun apa yang terjadi? Pari lagi-lagi menghancurkan hidupku dan dia kembali merebut Sanju dariku. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kenapa Sanju tidak pernah menyadari kalau aku sangat mencintainya melebihi apapun?" Mendengar itu, Gurinder langsung berteriak membantah Niti dan berkata, "Stop menyalahkan Sanju terus-terusan dan menuduhnya meninggalkanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu jika kau benar-benar mencintainya." Mendengar itu, Niti benar-benar sangat kaget. Sementara itu Daljit dan anak buahnya mengambil jalan pintas sehingga dia lebih dulu tiba di jalan yang akan dilalui oleh Sanju dan Pari. Dengan sengaja Daljit memasang paku di tengah jalanan tersebut, lalu kemudian dia dan anak buahnya bersembunyi. Dan sesuai dengan harapan mereka, tidak lama setelah itu mobilnya Sanju lewat di sana. Dan tentunya ban mobil tersebut langsung pecah oleh paku yang dipasang oleh Daljit. Melihat itu, Sanju menyuruh Pari untuk tetap di mobil karena bisa saja ini adalah pancingan dari Daljit. Namun Pari berkata harus memeriksa ban mobil tersebut supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dan ketika Pari baru saja turun dari mobil, tiba-tiba saja Daljit dan anak buahnya langsung menodongkan pistol kepada Pari. Dan singkatnya mereka pun berhasil ditangkap oleh Daljit. Daljit berkata kepada Sanju, "Sudahlah Sanju, jangan ikut campur dengan pernikahanku dengan Babli, karena kau tidak ada hubungannya dengan semua ini. Lebih baik kau biarkan aku membawa Pari, karena Pari sangat diperlukan untuk memberikan berkah di pernikahanku dengan Babli." Ups, tapi bohong. Maksudku Pari harus menderita karena melihat aku menikah dengan Babli.
Mendengar itu, Sanju menyuruh Daljit untuk melepaskan Pari dan Bubbly. Namun tentunya Daljit tidak akan menurut dan bahkan dia mengancam akan menghabisi Sanju jika dia terus saja ikut campur dalam hal ini. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Di episode selanjutnya akan semakin seru lagi karena kita akan melihat Niti si moncong sok galak terus-terusan sakit hati melihat Sanju yang semakin tergila-gila dengan Pari. Terus pantau channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.